Jinan TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasif bi jami'il sifatil kamalatil lati la tuhsa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizatil lati la tu'addu wa la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa atim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin al-bashiru liman ittaqa wan nadhiru ala man asa wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalul fadaila allati la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Para hadirin yang saya hormati dan para guru-guru Darussalam, ustazah-ustazah Darussalam, teman-teman saya yang saya hormati, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di pembukaan Majelis Riyadul Jinan ini di Desa Kenayan. Di Desa Kenayan, majelis ilmu yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian lewat di taman-taman surga, maka bersenang-senanglah. Ditanya apa itu riyadul jannah, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Hilaqul dzikir, tempat-tempat di mana berkumpulnya orang untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas ini misanannya Rasulullah yang didoakan oleh Rasulullah menjadi terjemahnya Al-Quran. Maknanya beliau mengetahui apa makna Al-Quran dan apa makna hadis-hadis Rasulullah. Ditafsirkan apa itu hilaqul dzikir, tempatnya berzikir adalah majelis di mana dikumpulkannya, majelis di mana disebutkan di situ itu halal dan haram. Duduk majelis dzikir iku isine la ilaha illallah, la ilaha illallah, duduk iku tok. Majelis dzikir itu di mana disebutkan juga di situ itu hukum-hukum Allah. Orang kalau cuma berzikir tapi tidak tahu artinya, pahalanya yoku kurang. Tapi lek zikir ngerti artine, pahalane yo nambah. Wong lek salat orang ngerti carane salat, diterima apa ora salate? Ora diterima. Nyapa kowe salat mak jengking-jengking, jentit-jentit, gobek-gobek wis metu. Ya ora diterima salate. Seorang ulama berkata, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Sapa ae, siapa saja yang beramal tanpa adanya ilmu, ndelok wong salat melok-melok salat, ndelok wong zikiran melok-melok zikiran,
Delok wong poso melok-melok poso, ora ngerti carane poso, ora ngerti carane zikiran, ora ngerti carane salat, pokoke melu-melu sampinge, maka amal perbuatannya mardudatun la tuqbalu. Tidak diterima. Kesel-kesel poso tapi orang ngerti carane poso berarti tidak diterima. Adoh-adoh munggah kaji, kesel-kesel sampai deglok-deglok orang ngerti carane kaji, berarti hajinya diterima apa ora? Hajinya tidak diterima. Karena itu mengetahui cara-cara beribadah itu sangat penting. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, tolabul ilmi afdolu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu lebih afdol daripada sholat sunnah. Padahal yang namanya ibadah yang paling afdol adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu lek bosone saiki yo direct order. Bosone wong patian. Sholat itu apa? Direct order, perintah langsung dari atasan. Bukan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan perintahnya, akan tetapi Nabi Muhammad langsung diundang ke tempatnya Allah Subhanahu wa taala, ke langit ketujuh untuk menerima perintah. Maksud saya tempatnya Allah ialah tempat menerima wahyu, karena Allah tidak bertempat. Oleh Allah, Nabi Muhammad dipanggil ke tempat yang paling mulia di langit untuk langsung menerima perintah sholat tanpa ada perantara malaikat Jibril. Karena itu dibilang yang namanya sholat lebih afdol daripada puasa. Ibadah yang paling afdol setelah syahadat adalah sholat. Begitu pula ibadah sunnah yang paling afdol ialah ibadah yang ada kaitannya dengan sholat. Yang namanya sholat sunnah lebih afdol daripada puasa sunnah. Yang namanya sholat sunnah lebih afdol daripada zikir. Lah, menuntut ilmu lebih afdol daripada sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah gunanya mau ngedeke dhewe. Orang kalau sholat sunnah pahalanya hanya ke dia saja. Akan tetapi kalau menuntut ilmu, pahalanya bisa ke dia dan bisa menular kepada orang lain. Karena itu yang namanya pahala yang bisa sampai nular ke orang lain, pasti pahalanya lebih banyak daripada yang cukup untuk dirinya sendiri. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ayalullah. Setiap orang dari kalian ialah ayalullah, keluargane Allah, tanggungane Allah. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Orang kalau bermanfaat bagi dirinya sendiri juga dicintai Allah. Tapi orang yang bermanfaat selain pada dirinya sendiri dan juga bermanfaat kepada orang lain, dia lebih dicintai oleh Allah. Kurang semangat. Dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa? Karena lebih bermanfaat terhadap keluarganya. Allah lebih bermanfaat kepada tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita ini berkumpul di sini, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, bapak-bapak mau siji Pak Mukit mbuh delik jelimet ning kono. Untuk belajar ilmu, untuk belajar ilmu agama, majelis sholawatan wis akeh, majelis zikir wis akeh, majelis maulid wis akeh. Tapi majelis yang membahas ilmu agama masih sedikit. Ilmu dibagi menjadi dua. Ada ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang. Dan ada ilmu yang hanya wajib dipelajari oleh beberapa orang saja.
Ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang ialah ilmu yang kita lakukan setiap hari. Ilmu yang wajib dipelajari ibu-ibu adalah ilmu yang Anda lakukan setiap hari. Sholat apa ora? Sholat apa ora? Lek sholat berarti wajib mempelajari cara-caranya sholat. Aku yakin lek tak tekoki rukun sholat ana pira kok lak jawabane lak beda-beda. Ana sing jawab rukun sholat iki 9. Ana meneh tak tekoki rukun wudu iki pira? 4. Ana sing ngomong 3, ana sing ngomong 9. Ini bukan guyon, tapi memang benar. Saya di Yordania tempat saya belajar. Anak-anak S1 di sana kadang-kadang yang jurusan agama saya tanyai rukun wudhu berapa, sik blekak-blekuk. Padahal untuk sahnya wudhu kita harus mengetahui ada berapa rukunnya wudhu. Uang delok ana wong basuh mukae, ada orang melihat caranya wudhu piye, basuh tangan melok-melok basuh tangan, padahal dia harus mengetahui mana yang wajib dari wudhu itu tersebut dan mana yang sunnah. Karena itu ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang ialah ilmu yang dilakukan setiap hari. Setiap hari wudhu atau enggak? Wudhu berarti wajib belajar caranya wudhu. Wajib apa enggak sholat? Wajib, berarti wajib belajar caranya sholat. Pokoknya apa yang Anda lakukan setiap hari itu wajib dipelajari. Yang kerjaannya pedagang wajib belajar fikih perdagangan. Yang kerjaannya punya rental mobil wajib belajar fikih sewa menyewa. Yang kerjaannya guru ya malah luwih wajib belajar lek gurune ora ngerti fikih sing ati diajarne ning gone murid-muride apa. Karena itu kita harus sama-sama belajar ilmu agama. Kalau tidak tahu Anda tetap dosa. Karena kenapa? Karena bukannya tidak tahu, ada yang mestinya Anda tahu tapi tidak mau tahu. Orang yang tidak tahu dan dimaafkan hanya 2 orang, yaitu orang yang baru masuk Islam. Wong bar mlebu Islam langsung minum khamr. Loh, kenapa Anda minum minuman keras? Minum kopi miring, minum ciu. Apa ciu itu? Minum ciu, minum vodka, minum apa mana? Apa? Coca-Cola. Coca-Cola ya orang haram kok mas. Kok teko Ibu Habib kok ngerti? Lah mau kira sing duwe TV ning omahmu mau awakmu tok ta? Aku yo duwe TV ning omah. Aku yo ngerti ana jeneng-jeneng ngono. Orang yang dimaafkan karena ketidaktahuannya hanya 2 orang. Yang pertama apa? Orang yang baru masuk Islam atau yang kita kenal dengan nama mu'alaf. Bukan mu'alaf sing wis 10 tahun mlebu Islam, bukan itu. Orang yang baru masuk Islam, 1 minggu masuk Islam, tidak mengetahui kalau sholat wajib, tidak mengetahui kalau zina haram, tidak mengetahui kalau minum minuman keras haram. Ketika itu orang itu kalau minum minuman keras atau berzina dia tidak berdosa. Atau yang kedua ialah orang yang tumbuh besar di pedalaman, tidak pernah ketemu ulama, tidak pernah ketemu ustadz, tidak pernah ketemu ustazah. Tumbuhnya di mana? Di pedalaman suku Ahmad sana. Suku Asmat. Bukan suku Ahmad, suku Asmat. Tinggal di mana? Di pedalaman Papua. Tidak pernah ketemu jamaah tabligh, akhirnya dia Islam, tapi tidak mengetahui hukum Islam, tidak apa-apa. Akan tetapi
Kalau orang-orang seperti ibu-ibu, bapak-bapak, emas-emas di Tulungagung tidak mengetahui hukum Islam, yang masih Tulungagung banyak ustadz, ada Ustadz Muhid, ada Ustadz Anwar, ada saya, ada banyak lagi ustadz-ustadz yang lain, dan tidak mengetahui hukum Islam, setiap detik argo dosa akan terus berjalan. Tahu argo? Lek ning taksi iku kan ana alat pengukur apa? Nominal duit, tambah adoh jarake, tambah jauh jaraknya, tambah besar argonya kan. Lah, di dosa Anda seperti itu. Selama Anda tahu, selama Anda bisa tahu, dan Anda tidak tahu, maka setiap detik dosa Anda akan berjalan. Kira-kira sudah berapa argo kita? Dari sejak kita bisa untuk belajar, tapi kita tidak belajar sampai sekarang. Kalau kita tidak tahu berapa argo kita, alhamdulillah kita masih sadar akan ada yang namanya argo dosa. Lah, orang-orang yang tidak sadar sampai mati masih seperti itu, kira-kira argonya sampai berapa? Argonya sampai berapa? Nanti itu di neraka dia akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanyai, kenapa Anda tidak tahu? Kenapa Anda tidak tahu? Padahal di kota Anda banyak pondok pesantrennya, di kota Anda banyak ustadznya, maka Anda tidak mempunyai uzur untuk tidak tahu. Ketidaktahuan Anda adalah kelalaian dari Anda. Kalau yang namanya lalai pasti melbu ndi? Lek yang namanya lalai pasti melbu neraka, ora melbu warung kopi. Alhamdulillah majelis ini insya Allah akan membahas tentang hukum kewanitaan, masalah fikih-fikih keputrian. Ibu-ibu juga hadir, bapak-bapak yang mau hadir bisa untuk mengajari istri, ibu, anak, apa ngajari pacare, ojo. Iki semalah Mas Anwar ngomong ngajari gendakane. Hanya ngajari mahramnya. Karena kenapa? Kalau seseorang tidak mengetahui hukum apa yang dia alami, maka dia wajib bertanya kepada suaminya. Kalau suaminya tidak tahu, maka suaminya mempunyai dua pilihan. Yang pertama, tekok karo ustadz suamine sing tekok. Ustadz ning ngendi? Oh ana ustadz ning gone Darussalam, Kampung Dalem. Kudu tekok ustadze apa suamine harus datang ke Darussalam untuk bertanya, wajib hukumnya. Kalau tidak bertanya, suaminya dosa. Kalau suaminya tidak bisa bertanya karena kesibukannya bekerja dan tetek pekerjaan yang lainnya, maka istrinya yang wajib bertanya. Tidak apa-apa tanpa izin suaminya, tanya tidak apa-apa. Tapi yo bertekokmu les, jangan bertekok mampir nenggone di warung kopi, nenggone mall-mall, jangan. Ya wis bertekokmu mulai iki malah mampir nyelempit nenggone pasar ngemplak golek telo. Kesuwen oleh sing apa jenenge elek-elek meneh telone. Diperbolehkan bagi seorang wanita jika menghadapi sebuah problematika tentang kehidupannya dalam beragama, dia boleh tanya ke ustadz tanpa izin suaminya dan tidak dianggap berdosa, dengan catatan suaminya tidak bisa bertanya sendiri. Tapi kalau suaminya tidak bertanya dan istrinya tidak bertanya, padahal dia mempunyai problematika tersebut, maka dua-duanya berdosa. Insya Allah nanti mulai minggu depan kita akan bahas masalah kewanitaan keputrian. Yang mau tanya monggo langsung tanya, nggih bisa.
pakai kertas juga bisa, tanya melewati Facebook juga bisa, tanya melewati WhatsApp juga bisa, dan insya Allah pelajarannya direkam, dimasukkan YouTube. Yang tidak hadir bisa melihat di YouTube dan bisa melihat di internet. Monggo kerso. Kalau sudah tahu begini dan masih tidak mau belajar, yang salah ustadznya atau yang salah muridnya? Itulah makna ayat Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau Anda tidak tahu. Lihat kata-katanya Allah, lihat firman-Nya Allah, fas'alu, pakai kata perintah, wahai wong-wong, wahai ibu-ibu, wahai mas-mas, fas'alu, tanyalah kalian. Ahla dzikri, orang-orang yang tahu. Ulama-ulama yang wajib itu tanya. Ulama, ustadz wajibnya ngetok. Ulama dan ustadz wajibnya menampakkan dirinya adalah ustadz, menampakkan dirinya ulama, mengatakan di majelis-majelis, yang mau tanya silakan, saya siap. Tapi kalau ustadznya sudah memperlihatkan kesiapannya, tapi orang-orang masih tidak mau menuntut ilmu, yang salah adalah murid-muridnya, orang-orangnya. Ustadznya selama sudah siap sedia untuk ditanyai. Beda lagi kalau seumpamanya ustadznya tidak mau menerima pertanyaan, padahal sudah banyak yang bertanya, atau dia menerima tapi tidak menjawabnya. Ketika itu yang salah adalah ustadznya. Yang penting kalau ustadznya sudah siap untuk mengajar, murid-muridnya juga harus siap apa enggak Bu belajar? Kurang semangat, siap apa tidak Bu? Mas-mas siap atau tidak? Oh, kita aneh mas-masnya wis mangan nih, lebih banter suaranya daripada ibu-ibu. Insya Allah semua siap. Ilmu itu ialah warisannya para nabi. Barang siapa yang ingin mengambil warisan para nabi, maka ambillah dengan sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan mulai majelis membaca kitab yang akan kita pakai dalam majelis kita mulai minggu depan. Insya Allah namanya kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadah. Karangannya seorang ulama besar dari negara Hadramaut sana, dari kota Sewun, yang namanya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Asgaf. Beliau masih hidup dan sudah 2 kali ke Indonesia. Kitabnya diterjemahkan di beberapa bahasa dan sampai sekarang dicetak puluhan bahkan ratusan kali di negara manapun. Kitabnya penuh berkah dan cuma sedikit. Insya Allah 7 kali sampai 8 kali pertemuan kita sudah selesai mempelajari kitab tersebut. Dan setelah selesai mempelajari ini, insya Allah masalah keputrian tidak usah belajar lagi. Wes sampai masalah keputrian tidak usah belajar lagi, ustadz manapun. Nah ayo dengan Tuhan tidak usah belajar lagi, cukup. Ilmu agama itu gampang. Pokoknya kalau Anda mau belajar beberapa kali saja, selamanya tidak usah belajar lagi. Kalau cuma nyari selamat di dunia dan akhirat, gampang. Belajar agama 15 kali, 20 kali, insya Allah tidak usah belajar lagi. Yang penting semangat dan memperhatikan ketika ustadznya menjelaskan. Ojo ngerumpi dewe-dewe, ojo whatsappan dewe-dewe, jangan ngupdate status sendiri-sendiri ketika ustadznya menjelaskan. Orang kalau tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan, ilmunya akan tidak berkah. Walaupun paham tapi hilang berkahnya. Insya Allah selain di majelis ini saya akan buka majelis lain, bukan di sini insya Allah.
tentang ilmu wajib, ilmu fardul ain, yang mana kalau orang belajar ilmu ini cukup belajar 15 kali, sehabis itu tidak usah belajar ilmu lagi, tidak usah belajar ilmu agama lagi, cukup untuk selamat akhirat kalau ingin cari selamat. Tapi kalau ingin jadi ustaz, yo mondok, yo sekolah. Tapi kalau cuma ingin selamat, cukup belajar 15 kali, 20 kali, selama Anda belajarnya semangat dan memperhatikan, saya jamin selamat dunia dan akhirat. Setelah itu, kalau ada permasalahan yang terjadi jarang-jarang, tinggal tanya ke ustadz. Tapi kalau tidak terjadi, insya Allah 15 kali pertemuan dengan saya atau paling banyak 20 kali, tidak usah belajar lagi ke ustadz manapun, cukup untuk selamat dunia dan akhiratnya. Dan insya Allah alhamdulillah kita di sini untuk membuka majelis Riyadhul Jinan ini dan bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, yang mana pada malam nisfu Sya'ban ini amal perbuatan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, mas-mas yang punya pegel, yang punya rasa marah atau punya rasa dengki, iri hati terhadap temannya sesama guru atau tetangganya atau dulurnya. Apa dulurnya itu bahasa Indonesianya? Saudara, ngerti aku, saudaranya hendaknya dimaafkan, dihalalkan. Mari kita menutup lembaran ini dengan saling memaafkan satu sama lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa ketika di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Mangan yo cek tok, cek mangan dhisik. Diulangi lagi. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa a'tina quwwah lisyam wal qiyam fi jami'i Ramadan. Allahumma amin. Rasulullah mengajari kita berdoa untuk meminta berkah. Kalau diberi berkah hidup itu enak. Karena itu doanya Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Tapi kalau Ramadan bukan barik lana wa balighna. Cukup sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sudah penuh berkah, tidak usah diminta berkah. Allah sudah mensokkan, apa mensokkan? Menuangkan. Itulah bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia nih, menuangkan rahmatnya di bulan Ramadan. Insya Allah sekarang mari kita sama-sama membaca doa nisfu Sya'ban yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Muhid namanya ya. Siapa? Pak Muhid yang kita cintai bersama-sama. Monggo Pak Muhid. Monggo. Baca doanya Pak Muhid sedikit-sedikit, terus diikuti ya. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan Habib Ali atau Ye Ali Skraf. Yang kami muliakan segenap asatid wal asatidah, para sesepuh yang ada di Lembaga Pendidikan dan Dakwah Darussalam. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama. Pada saat ini bertepatan dengan malam Lailatul Nisfu Sya'ban yang kita ramaikan dengan beberapa rangkaian kegiatan yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya barangkali berpuasa, kemudian mengikuti baca aurat, wirid-wirid, di antaranya yang telah disampaikan oleh Habib Ali tadi, baca Yasin 3 kali, kemudian baca doa. Pada kesempatan ini pula alhamdulillah kita bersama-sama telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat yang lebih baik lagi, berupa amanah untuk mengelola lahan berupa rumah ini yang akan ditempati sebagai lembaga pendidikan atau pondok pesantren dan majelis taklim yang insya Allah kita harapkan akan banyak manfaatnya. Di antaranya pada saat ini kita mulai dengan kegiatan taklim, majelis taklim Riyadul Jannah yang diasuh oleh Habib Ali. Kemudian juga ke depan akan dibuka Taman Pendidikan Al-Quran yang diberi nama oleh Abina ya Ma'had Al-Ifah. Al-Ifah itu orang yang berakhlak, yang berkarakter. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, keluar dari ma'had ini nanti mempunyai orang yang berakhlak baik, yang berkarakter. Di rumah ini adalah pemberian dari keluarga Bapak Anang, Bu Yayu, kemudian beserta keluarga yang lain. Beliau mengharap doanya mudah-mudahan yang mewakafkan ini mendapatkan pahala, yang nanti akan mendapatkan rahmat, yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dari Habib Ali sendiri, mudah-mudahan segera mendapat jodoh yang solihah. Kita doakan mudah-mudahan istrinya 4. Jamini beb, jamini Jimmy. Ya, mudah-mudahan juga yang hadir ini semuanya melalui Nisfu Sya'ban ini Allah mengangkat dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Menambah Allah memberikan apa tadi ilmu yang panjang, yang bermanfaat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Semua niat-niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa. Saya yang memimpin ya, supaya kita dapat berkahnya doa dari doa Nisfu Sya'ban ini semuanya ya. Ila hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga sama-sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah
والإكرام ويا ذا الطول والعنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجدين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مدرودا أو مضطرا علي في رزقي فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وخرماني وطردي واختار رزقي واثبتني عندك في أم كتابي سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لم نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nastasbituka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa ayyuhum fi kanafika wa amanika wa ayyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dibagin wa dihasadin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa 'ainin la tadma wa ilmin la yanfa wa na'udzubika min fujaati syarr wa as'aluka min fujaatil khair. Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabati ad-din wa qahrir rijal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Allahu billahi Jinan TV
Jinan TV.